Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, tanpa melihat buku, siswa dapat menyebutkan isi teks bermain di halaman sekolah berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan benar. Yang kedua, dengan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian, siswa dapat menyatakan pembagian sebagai pengurangan berulang dengan tepat. Yang ketiga, dengan alat dan bahan yang disiapkan, siswa dapat menggambar imajinatif berupa buku yang terbuka, menggunakan gambar susunan kelereng berbeda warna berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya dengan hati-hati. Yang keempat, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda di sekitar dalam bahasa lisan dengan percaya diri. Yang kelima, dengan mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Selanjutnya di situ dilihat ayo mengamati. Ada gambarnya. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan gambarnya, di buku paket juga ada. Kalian juga bisa membukanya di buku paket ya. Selanjutnya, nah, kira-kira pertanyaan apa yang bisa digunakan untuk menjawab gambar tersebut ya? Pertanyaan yang bagaimana? Nah, pertanyaan itu bisa memakai kata apa saja ya? Pertanyaan bisa memakai kata tanya, misalkan apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Nah, sekarang coba kalian membuat pertanyaan ya, membuat pertanyaan yang jawabannya ada di gambar. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya? Nah, di sini Ustazah kasih satu contoh pertanyaannya, yaitu apa yang sedang dilakukan Siti? Nah, apa yang sedang dilakukan Siti? Kira-kira Siti lagi apa ya? Iya, Siti lagi bermain bersama temannya. Bermain apa? Bermain lompat tali. Nah, ini gambarnya. Siti baru bermain lompat tali sama temannya. Nah, kalian bisa mempelajarinya ya dan membuat pertanyaan sendiri. Selanjutnya, nah, di situ ada teks bacaan. Di buku paket juga ada. Kalian juga bisa membacanya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mai, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mai mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, selanjutnya pertanyaan lagi. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Ya, membuat pertanyaan berdasarkan cerita. Nah, siapa yang sedang bermain kelereng? Ayo kita sama-sama menjawab.
siapa yang sedang bermain kelereng? Ya, ada siapa saja? Yang sedang bermain kelereng adalah siapa? Benny, Edo, dan Udin. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sudah dituliskan juga. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Jadi membuat pertanyaannya, siapa yang sedang bermain kelereng? Jawabnya Benny, Edo, dan Udin. Nah, selanjutnya di situ ada teks percakapan lagi, dilihat. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Tadi ya, pada teks yang tadi. Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, tadi teks terakhir bacaannya yaitu banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Ada 3 orang. Ada 3 orang. Selanjutnya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapat kelereng yang sama? Caranya, setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Jadi pertama kita bagikan kepada ketiga anak. Setiap anak mendapatkan 1, 1, 1. Jadi nanti sisanya dibagikan lagi kepada ketiga anak tersebut. Nah, sekarang pengurangan berulang, dilihat di situ cara pengerjaannya. Pengurangan berulang berarti 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mai melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mai. Sama-sama Benny, Edo. Selanjutnya diperhatikan di sini ada sebuah soal, Ustazah kasih contoh ya. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Ya, ada 18 bola bekel dan akan dibagikan kepada 6 orang. Nah, sekarang berapa yang akan didapat setiap orang tersebut? Bagaimana ya caranya ya? Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Cara pengerjaannya yaitu 18 dibagi 6 ya. 18 ini dibagikan kepada 6 orang. Nah, bagaimana selanjutnya? Langkah selanjutnya ya, 18 dibagi 6 berarti dengan cara pengurangan berulang kita kurangkan. Bagi ini kita ganti kurang dulu. Berarti 18 dikurangi berapa? 18 dikurangi 6. Nah, begitu seterusnya nanti sampai hasilnya 0. Coba ya diperhatikan. Langkah pertama dilihat, 18 dikurangi 6. Yuk kita jumlah bareng-bareng. 18 dikurangi 6 berapa hasilnya? 18 dikurangi 6 yaitu 12. Nah, masih 12, belum 0. Berarti kita kurangkan lagi. Dikurangkan lagi berapa? Dikurangkan lagi 6 sampai nanti hasilnya 0. Nah, 12 ini ya, 12 ini dikurangi 6. 12 dikurangi 6 berapa hasilnya?
12 dikurangi 6 adalah 6. Sudah 0 belum? Kalau belum 0, kita lanjutkan lagi pengurangannya. Dikurangi berapa? Iya, dikurangi 6 lagi. Sekarang jadi 6 dikurangi 6. 6 dikurangi 6 berapa hasilnya? 6 dikurangi 6 yaitu 0. Nah, kalau di sini hasilnya sudah 0 ya. Kalau hasilnya sudah 0 berarti kita harus berhenti dulu. Sudah sama dengan berapa? Di sini kita ganti di sini 0. Karena di sini sudah 0, kita tinggal menghitung angka 6-nya, menghitung pengurangan angka 6-nya. Di sini ada berapa angka 6 ya? Kita hitung yuk sama-sama. 1, 2, 3. Ada 3 pengurangan angka 6. Berarti hasilnya 18 dibagi 6 adalah 3 ya. 18 dibagi 6 sama dengan 3 karena di sini jumlah pengurangan 6-nya ada 3 kali 1, 2, 3. Jadi hasilnya 18 dibagi 6 sama dengan 3. Selanjutnya, persiapan sebelum menggambar. Nah, persiapan sebelum menggambar adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Menggambar juga dapat meningkatkan kreativitas. Tujuan agar kegiatan menggambar dapat berjalan dengan lancar, salah satunya adalah menyiapkan alat untuk menggambar. Nah, sekarang beberapa contoh alat untuk menggambar. Ada apa saja? Contoh alat untuk menggambar yaitu yang pertama ada penggaris. Penggaris ya biasanya digunakan untuk menggambar ya. Pensil warna, ada pensil, ada penghapus, ada buku gambar. Nah, di buku paket itu juga sudah ada, di situ ada gambar buku yang terbuka. Ini tadi ya. Kalian bisa menggunakan pensil, menggunakan pewarna untuk menggambar sebuah buku yang terbuka ini. Nah, nanti di rumah bisa dicoba sendiri ya. Selanjutnya, nah kita masuk ke pembelajaran 2. Tadi pembelajaran 1, sekarang masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 dilihat di situ, ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Dilihat di situ. Ada yang membawa apa? Ada yang bawa balon, ada yang membawa gangsing, ada juga yang membawa ini minyak ya, minyak goreng. Nah, selanjutnya mengamati benda. Dilihat di situ bacaannya. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, diperhatikan di sini. Di sini ada Benny. Benny baru memegang apa tadi? Memegang minyak. Ya, memegangnya harus hati-hati supaya apa? Supaya tidak tumpah. Ya. Sekarang ini yang Udin baru mainan gangsing ya. Gangsing itu bisa terbuat dari kayu atau juga bisa terbuat dari plastik. Selanjutnya, nah ada pertanyaan di situ, bagaimana bentuk minyak? Kira-kira jawabannya apa ya? Di situ sudah ada bacaannya. Pertanyaannya bagaimana bentuk minyak? Yuk kita jawab bareng-bareng. Bentuknya bagaimana minyak?
Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Ya, di sini sudah ada keterangannya ya. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Nah, sekarang lanjutnya, mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Dilihat di situ ada wujud benda cair, padat, gas. Nah, sekarang contohnya apa yang pertama? Benda apa? Nah, di situ minyak. Minyak itu termasuk wujud benda cair. Kenapa? Karena bentuk minyak menyerupai wadahnya. Ya, jadi ciri-ciri benda cair ya itu adalah menyerupai wadahnya. Selanjutnya, padat. Padat ini gambar apa ya? Iya, gambar gangsing. Ya, karena gangsing jika dipindah ke tempat lain bentuknya tidak akan berubah dan ukurannya akan selalu tetap atau tidak berubah. Ya, jadi gangsing walaupun mau dipindah ke atas meja, mau dipindah ke atas lemari, atau dipindah kemana saja, bentuknya itu selalu tetap, tidak akan berubah, dan ukurannya juga selalu sama ya. Tidak mungkin kalau gangsing nanti dipindah di meja ukurannya semakin kecil, tidak mungkin ya, pasti ukurannya tetap. Selanjutnya di situ ada gas. Nah, gambar apa? Gambar balon. Karena apa? Karena balon berisi udara ya. Di dalam balon ini berisi udara. Udara tidak bisa dilihat dan disentuh, namun dapat menempati ruang. Jadi udara itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Coba kalian praktekkan ya. Dipraktekkan, apakah kalian bisa menyentuh udara atau apakah kalian bisa melihat udara? Tentunya tidak, tapi udara bisa dirasakan ya. Bisa dipelajari ya anak-anak ya. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut. Dilihat di situ. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Di situ ada teks percakapan. Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar. Terus apa jawabannya Udin? Ya, biarkan saja. Nah, jawabannya dinasihati malah biarkan saja. Selanjutnya, itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Nah, kalian sebagai seorang siswa tentunya harus mengetahui tata tertib yang ada di sekolah kalian. Nah, selanjutnya dilihat di situ. Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jadi rambut anak laki-laki tidak boleh gondrong ya. Yang gondrong nanti dipotong ya. Selanjutnya, nah di situ ada pertanyaan lagi. Apa saja tata tertib yang ada pada teks? Tata tertibnya apa tadi? Di atasnya sudah ada ya, tata tertib berpakaian di sekolah. Dilihat yang pertama apa? Memakai kaos kaki warna putih. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ke sekolah kita memakai kaos kaki yang berwarna putih, tidak warna pink, tidak warna hijau ya. Lebih baik kita memakai kaos kaki yang berwarna putih. Selanjutnya, perempuan memakai rok di bawah lutut. Jadi kalau anak perempuan harus memakai roknya di bawah lutut. Selanjutnya, sepatu hitam.
Jadi kalau di sekolah diwajibkan memakai sepatu hitam. Rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jadi yang rambutnya melebihi daun telinga, yang laki-laki bisa segera potong rambut. Nah, selanjutnya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.